Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas bagi yang menjalankan aktivitas hari ini. Sebelumnya, saya Aris Nugroho dari Kampus Ibnu Rizkina ingin menerangkan sedikit motivasi usaha supaya barangkali bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya, saya ingin bercerita tentang masa kecil saya, di mana saya tumbuh dari kecil sampai sekarang. Langsung saja, saya adalah anak terakhir dari 6 bersaudara. Saya dibesarkan di keluarga yang kurang mampu, jujur saja, di kalangan menengah ke bawah. Ayah saya adalah seorang petani yang mempunyai banyak garapan sawah, akan tetapi sawah itu hanyalah menyewa ataupun sewa tahunan, katakanlah kalau orang desa seperti itu. Dari kecil saya selalu dididik bekerja keras. Ayah saya mengajarkan bagaimana pekerjaan mereka diterapkan kepada anak-anaknya. Setiap hari sejak saya berumur 5 tahun ataupun kelas TK, taman kanak-kanak, pada saat itu teman-teman saya pada bermain, pada jalan-jalan sama orang tuanya, tapi enggak bagi saya. Pada saat itu saya harus membantu pekerjaan ayah saya. Ayah saya ke sawah, saya membantu pekerjaan di sawah, menyelesaikan ataupun membantu setidaknya meringankan beban orang tua saya. Kemudian setelah saya beranjak dewasa ataupun sekolah menengah ke atas, saya tidak langsung dalam keadaan enak-enak saja. Pekerjaan ayah saya tetap menjadi petani, cuman ayah saya membeli sebuah alat untuk mengolah sawah yang bernama traktor. Nah, disitulah saya membantu ayah saya. Ketika saya pulang sekolah, langsung saya ke sawah traktor ataupun membajak sawah orang-orang lain. Ini mencukupi kebutuhan di rumah tangga kami. Kakak saya begitu juga dengan kakak saya. Dari kecil mereka selalu dididik dengan bekerja keras. Akan tapi saya tidak lantas bersedih ataupun tidak merasa hak saya sewaktu kecil tidak diberikan oleh ayah saya ataupun orang tua saya. Akan tapi hal itu sangat berpengaruh pada kehidupan saya saat ini, di mana saya menjadi seseorang yang tidak mudah menyerah, seseorang yang tidak mudah putus asa terhadap suatu keadaan, seseorang yang tidak gampang bilang gimana ini ketika mendapatkan kesulitan, tidak gampang mengadu kepada orang tuanya. Itulah hikmah dari cara mendidik ayah saya kepada saya. Kemudian setelah saya lulus SMK, saya pergi merantau ke Jakarta pertama kali tahun 2008. Tahun 2008, pada saat itu kondisi saya melamar di sebuah perusahaan otomotif tepatnya. Akan tapi di situ saya tidak bernasib baik. Saya dipending selama kurang lebih 8 bulan. Pada saat itu saya sudah tidak punya uang sama sekali, dan hanya ada beberapa saudara yang tinggal di Jakarta juga. Hanya itulah yang menopang hidup saya selama saya dipending sebelum bekerja di perusahaan selama 8 bulan.
Kemudian pada suatu saat saya sudah diterima kontrak, karena prosesnya cukup berbelit-belit. Saya sudah diterima kontrak selama 1 tahun. Saya bekerja terus dan bekerja sampai akhirnya saya bisa menabung dan membuat rumah, kemudian membahagiakan orang tua saya dengan memberikan mereka sebuah lahan ataupun garapan. Jadi mereka tidak menyewa lagi, atau mereka menggarap sawah tapi sudah punya sendiri. Kemudian saya bekerja terus selama 2 tahun di kontrak di situ. Saya sudah habis kontrak. Pada saat itu dalam pikiran saya adalah masih muda, umur masih 19 tahun, mencari kerja juga insya Allah masih gampang. Akan tapi sampai kapan seperti itu? Pada kenyataannya saya juga dilema dengan keadaan saya. Tapi apa boleh buat? Memang keadaan pada waktu itu seperti itu. Akhirnya saya bekerja lagi di kawasan Bekasi, di PT ataupun perusahaan yang sama, bergerak di bidang alat musik, tepatnya di Yamaha Musik. Saya di situ bekerja selama setahun. Di situ kontrak saya habis. Kemudian habis dari Yamaha Musik, saya cukup lama senggang tidak bekerjanya. Kemudian ada satu teman menawari saya untuk kuliah, katakanlah kuliah dengan biaya singkat, kemudian cuma 2 tahun, cepat selesai, katakanlah teman saya seperti itu. Kemudian saya tertarik, kemudian saya masuk ke kampus itu ataupun kuliah di tempat teman saya yang menawari saya, sampai satu saat berjalan 1 semester, 2 semester, sampai 3 semester, dan suatu saat saya habis kontrak, akan mencari pekerjaan baru lagi. Cukup lama senjangnya, kurang lebih antara 4 bulan sampai 5 bulan. Di situ saya sudah benar-benar dalam keadaan yang nol, uang udah tidak punya, bayaran semester juga belum, dan pada saat itu waktu itu mau ujian dan kerjaan juga belum dapat. Dan pada suatu saat saya hanya berdoa kepada Allah pada malam hari, ya Allah, ini dalam doa saya bilang, ya Allah, kalaupun memang Engkau memberikan jalan pada hambamu, berikanlah kemudahan mencari pekerjaan. Itu hanya dalam doa saya seperti itu. Tapi kalau memang enggak dikasih jalan, lebih baik mati saja, ataupun lebih baik padamkanlah saja impian-impian yang ada di hambamu ini. Itu doa-doa yang ada di dalam salat malam raya. Pada saat itu saya bermimpi, dan dalam mimpi saya itu saya bekerja pada perusahaan otomotif yang sangat elit. Itu cuma mimpi saya. Membayangkan gimana susahnya masuknya pada perusahaan yang otomotif yang elit itu, saingannya beribu-ribu orang, apalagi sampai bekerja di dalamnya, apalagi sampai diterima menjadi salah satu karyawan di perusahaan itu. Akan tapi Allah berkata lain. Suatu saat saya mencoba memasukkan lamaran saya atau melaporkan lamaran saya ke PT tersebut, dan alhamdulillah saya dipanggil. Dan prosesnya pun tidak lancar, karena sekali lagi suatu kesuksesan itu adalah dicapai dengan proses yang tidak mudah.
Prosesnya pun pada saat itu saya 2 kali tes. Yang pertama saya tes di Bogor, saya tidak lolos. Yang kedua saya tes di perusahaannya langsung, dan alhamdulillah lolos. Sampai sekarang saya bekerja di perusahaan yang otomotif yang elit, yang dulu saya hanya bisa membayangkan lewat mimpi bagaimana saya bisa bekerja di perusahaan tersebut. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa bekerja pada perusahaan tersebut. Intinya pada perjalanan hidup saya sampai sekarang, intinya apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, jika kita bersungguh-sungguh, kita berusaha dan kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, niscaya pasti kita akan mendapatkan. Dan itu sudah saya buktikan, terutama terjadi pada pengalaman hidup saya. Demikian cerita hidup saya. Kemudian motivasi sukses ataupun kisah-kisah sukses yang akan saya sampaikan, diantaranya adalah kisah 5 orang yang bodoh menjadi sukses. Ini tentu terasa asing bagi teman-teman semua. Orang sukses yang saya maksudkan di sini bukan mereka yang baru mendapatkan seragam dari perusahaan elit, tapi orang-orang yang sukses yang saya ceritakan seperti di bawah ini, seperti yang akan saya ceritakan ini, mereka adalah yang lebih banyak bertindak daripada berbicara, dan lebih banyak berusaha daripada mengumbar. Saudara-saudara ataupun teman-teman sekalian, kesuksesan orang dinilai bukan dalam bentuk kebanggaan status sosial atau kebanggaan sebuah seragam. Dan karena itu awal karir dari mereka ini, orang-orang yang akan saya ceritakan ini, adalah mereka yang meledek mereka ini sebenarnya bodoh. Tapi orang ini sukses mengalahkan semua rintangan yang menghalangi mereka dari keberhasilan. Dan tentunya keberhasilan mereka ini diikuti dengan nominal penghasilan yang gila-gilaan, yang oleh kebanyakan orang biasanya hanya bisa diharapkan lewat mimpi. Teman-teman sekalian, orang yang ingin saya ceritakan kali ini yang pertama adalah Bill Gates, atau yang lebih kita kenal William Henry Gates alias Bill Gates. Adalah orang yang terkaya berturut-turut sejak dari tahun 1995 sampai 2007, 13 tahun berturut-turut. Nah, siapakah Bill Gates ini? Tentu teman-teman sudah tahu. Dia adalah ketua umum perangkat lunak Amerika Serikat, ataupun yang punya Microsoft katakanlah. Pada dasarnya si Bill Gates kecil ini adalah anak yang cerdas. Dia belajar di Leipzig School, sekolah elit yang paling unggul di negaranya, dan meneruskan berkuliah di Universitas Harvard. Lalu kenapa mereka dibilang bodoh, ataupun Bill Gates ini dibilang bodoh? Karena Bill Gates ini gagal menyelesaikan universitasnya, ataupun dibilang dropout, DO. Bisa dibayangkan apa kata orang atau apapun kata masyarakat pada saat itu jika mendengar anaknya yang di dropout dari kuliah, pasti mereka bilang bodoh ataupun memalukan orang tua. Pasti banyak bunyi-bunyi sombong seperti itu. Dasar memang malas, dasar memang bodoh, dasar memang dia tidak bakal jadi orang sukses. Karena kebanyakan orang berkuliah bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi untuk mendapatkan titel. Nah, Bill Gates ini mengorbankan kuliah dan kesempatan mendapatkan titel untuk fokus pada penulisan Microsoft Basic, bahasa komputer.
terjemahan yang utama untuk sistem komputer MS-DOS, Microsoft DOS, yang akhirnya menjadi kunci pada kesuksesan Microsoft sekarang. Jumlah kekayaan Bill Gates diperkirakan sebesar 18 triliun dolar. Kesuksesan Microsoft yang belum juga bisa dibandingkan dengan kesuksesan perusahaan-perusahaan lain. Kekayaan Bill Gates ini belum bisa dibandingkan dengan pendapatan 20 orang pejabat korup terhormat dengan titel-titelnya yang sepanjang 10 cm. Kemudian orang yang kedua yang akan saya ceritakan pada kesempatan ini adalah Adam Khoo. Nah, si Adam Khoo ini adalah seorang berkebangsaan Singapura. Beda dengan Bill Gates, si Adam Khoo ini memang terkenal batu, keras kepala, terutama dalam hal akademis. Saking keras kepalanya, dia sudah dikeluarkan dari sekolah sejak kelas 4 SD. Sesusah apa di pelajaran kelas 4 SD sampai harus dikeluarkan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jadi dia masuk ke SD terburuk di Singapura untuk terus melanjutkan sekolah. Saat mendaftarkan masuk SMP, dia ditolak oleh 6 SMP terbaik di sana. Akhirnya lagi-lagi dia harus masuk ke SMP terburuk di Singapura untuk melanjutkan sekolah. Dengan prestasi akademis yang kerdil ini, wajar saja dia menjadi bahan tertawaan teman-teman sejawat waktu itu. Tapi kekurangannya di dunia akademis tidak membutuhkan ketajamannya di bidang bisnis. Adam Khoo memulai bisnisnya sejak umur 15 tahun. Ini dia bergerak di bidang bisnis, training, dan seminar. Bahkan di saat usianya baru 22 tahun, Adam Khoo sudah menjadi trainer tingkat nasional di Singapura dengan gaji tinggi, bayaran 10.000 US dollar per jam. Bayangkan saja di umur 22 tahun saat semua orang masih disibukkan dengan ngeband, dengan apalah, jalan-jalan, nongkrong, dan sebagainya, kuliah, daftarkan diri di bank-bank swasta, Adam Khoo yang dibilang bodoh sudah menghasilkan 100 juta rupiah per jam. Kini di usia 26 tahun, dia telah memiliki 4 bisnis dengan total nilai omset 20 juta per tahun US dollar. Lalu bagaimana dengan teman-teman sejawatnya yang dulu meledek nilai akademis Adam? Allah malam. Selanjutnya, orang-orang yang saya ceritakan selanjutnya adalah Mark Zuckerberg. Nama panjang orang ini memang bisa membuat lidah keseleo. Jadi teman-teman pasti setuju kalau saya cukup memanggilnya Mark saja. Siapa sih Mark ini? Anda pasti sudah akrab dengan akun Facebook, situs jejaring sosial bernama Facebook. Pasti teman-teman sudah setiap hari memainkan Facebook ataupun memakai situs sosial ini. Nah, tempat di mana teman-teman bisa berhubungan dengan kolega ataupun tempat berusaha mencari jodoh, sekedar memajang foto ataupun foto-foto yang narsis. Nah, si Mark ini menjabat sebagai CEO jejaring sosial tersebut. Mungkin Anda pernah bertanya, kok Facebook didominasi warna biru mulu ya? Itu karena si Mark ini ternyata buta warna hijau dan merah, dan warna terbaik yang bisa dia lihat hanyalah warna biru. Lalu kenapa dia pernah dibilang bodoh? Karena si Mark nekat menjadi atau mengikuti jejak seniornya Bill Gates, yaitu di DO alias di Dropout dari Harvard University. Tapi di DO-nya dia bukan karena keasikan dengan organisasi kampus atau sibuk cewek-cewek junior boya, tapi sibuk mengembangkan situs jejaring sosial ini. Di saat teman-teman kampusnya masih sibuk dengan pertanyaan saya diterima kerja apa tidak ya, si Mark sudah menjadi miliarder termuda dalam sejarah, yaitu karena itu usahanya sendiri dan bukan karena warisan nenek moyang. Kemudian orang selanjutnya yang ingin saya ceritakan pada teman-teman semua supaya menjadi motivasi usaha ataupun motivasi moral bagi kita adalah Thomas Alva Edison. Kisah hidup Thomas Alva Edison ini memang sangat mengharukan. Waktu kecil
pernah meminjam buku atau biografi Thomas di sebuah perpustakaan umum, dan buku ini selalu berhasil membuat saya menangis. Karena selain kisahnya yang memang mengharukan, bukunya juga terlalu tebal, hingga saya terkadang menangis karena kelelahan membaca. Siapa yang menyangka kalau sang penemu lampu adalah seorang yang agak tuling dan hanya mengenyam pendidikan formal selama 3 bulan. Ketika berumur 4 tahun, Thomas Alva Edison pulang ke rumah dengan membawa secari kertas dari gurunya. Ibunya kemudian membaca kertas tersebut. "Tommy, anak ibu sangat bodoh. Kami minta ibu mengeluarkannya dari sekolah." Tapi apa yang terjadi? Dengan bimbingan ibunya, Thomas Alva Edison dengan leluasa dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiahnya sendiri. Di usianya yang relatif muda, Thomas sudah berhasil mengukuhkan temuan-temuannya. Hingga akhir hayatnya, Thomas tercatat memegang rekor 1093 temuan paten atas namanya. Penghasilannya dari temuan-temuan tersebut pun lebih dari cukup untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Pada tahun 1928, dia menerima penghargaan berupa sebuah medali khusus dari Kongres Amerika Serikat atas semua teman-teman yang telah dia patenkan. Teman-teman yang telah dia patenkan. Itulah cerita-cerita dari beberapa orang yang secara akademis mungkin dia lemah, tapi percayalah bahwa setiap orang mempunyai kelebihan-kelebihan sendiri, mempunyai kecerdasan-kecerdasan di luar nalar seseorang yang tentu berbeda-beda dengan yang lainnya. Kemudian ada satu cerita yang membuat saya agak berpikir menjadi pengusaha, menjadi wirausahawan sukses. Ada satu cerita, yaitu ada sebuah desa di mana desa itu membutuhkan mata air, membutuhkan air. Dan desa itu sebenarnya ada mata air, tetapi mata air itu di atas pegunungan. Kemudian pemimpin desa itu menyuruh ataupun mengadakan sayembara. Sayembara bagi siapa saja yang bisa mengumpulkan air dari lembah ataupun dari mata air gunung itu ke desanya itu akan diberi imbalan, yaitu 5.000 per liter. Nah, pada saat itu datanglah 2 anak muda. Yang pertama bernama Emro, yang kedua bernama Pipo. Dan mereka, Emro ini dan Pipo ini, mempunyai pemikiran yang berbeda. Si Emro memilih memindahkan air dengan menggunakan ember, menyusuri jalan di sekitar bukit yang berliku-liku setiap hari, naik turun. Si Emro terus melakukan pekerjaannya seperti itu setiap hari demi mendapatkan sejumlah uang per liternya. Nah, akan tetapi bagi Pipo memiliki pemikiran lain. Si Pipo ini memiliki pemikiran bagaimana memindahkan air tersebut secara otomatis melalui pipa-pipa yang disalurkan dari lembah ataupun dari bukit sampai ke penampungan yang ada di tengah-tengah desa. Nah, pendapat Pipo ini ditertawakan oleh si Emro.
Si Emro ini menganggap idenya si Pipo ini hanyalah akan membuang-buang waktu dan tidak efektif dilakukan ketika seseorang ingin mendapatkan jumlah uang yang lebih besar. Tentulah mereka harus bekerja keras. Itu pendapat si Emro. Nah, tetapi si Pipo ini bersikeras ingin mewujudkan bagaimana idenya itu bisa terlaksana. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun terus berjalan. Si Emro terus dengan kebiasaannya itu, yaitu memindahkan air dengan menggunakan metode ember. Bahkan dia menggunakan ember yang lebih besar. Supaya apa? Supaya si Emro ini mendapatkan uang yang lebih besar dan lebih cepat memindahkan air. Nah, kemudian si Pipo perlahan-lahan mereka mulai menjalankan idenya. Dia membuat kincir angin, dia membuat saluran pipa, memulai dari atas dari sumber mata air bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai si Emro ini bisa merubah kehidupannya ataupun bisa merubah hidupnya dari yang sebelumnya dia miskin menjadi punya rumah yang lebih bagus, dan juga punya ternak sapi dan juga banyak lahan. Sementara si Pipo belum mendapatkan apa-apa. Dia baru menjalankan 50% idenya. Pada suatu saat setelah beberapa tahun kemudian, si Pipo berhasil mengalirkan airnya ke pedesaan. Air mengalir dengan sangat deras dan lancar tanpa perlu si Pipo bolak-balik tiap malam, tiap hari 24 jam naik turun memperbesar embel untuk membawa air ke pedesaan. Dan si Pipo tinggal menunggunya, menghitung berapa liter banyaknya air yang mengalir ke pedesaan, karena dia sudah berhasil menjalankan idenya yang tadi ditolak oleh Emro. Pada saat Pipo tidur pun air tetap mengalir. Pada saat Pipo jalan-jalan, rekreasi, makan, air tetap mengalir ke pedesaan, dan secara otomatis uang pun akan mengalir ke pundi-pundi Pipo. Pada saat itu si Emro baru tahu dan baru menyesal bahwa apa yang dilakukan itu ternyata salah. Ternyata pemikiran si Pipo itu adalah pemikiran yang dilakukan oleh banyak pengusaha, yaitu mendatangkan jauh yang lebih besar daripada saat ini yang kita dapatkan. Teman-teman semua, hikmah yang dapat diambil dari cerita saya tadi adalah sering kita jumpai pada kehidupan di sekitar kita. Banyak orang yang rela menukarkan uangnya, menukarkan waktunya hanya demi uang. Mereka rela lembur 7 hari 12 jam tanpa istirahat, nggak ada capek-capeknya, tanpa tidur, atau bahkan sampai mendolimi diri sendiri, mendolimi badan diri sendiri dengan tidak mengistirahatkan badan, itu hanya demi mengumpulkan uang. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana mengembangkan potensi diri sendiri untuk mendatangkan uang
yang lebih besar itu datang sendiri kepada kita dari potensi kita itu. Nah, itulah yang sering kita lupakan, fenomena yang terjadi pada masyarakat kita sekarang ini, yaitu mental kita itu belum mental pengusaha. Artinya kita rela berjam-jam berdiri, bekerja, diomelin dan segala macam di sebuah perusahaan yang intinya, yang sebenarnya kita itu sebenarnya kita mampu menggali potensi diri kita sendiri untuk lebih dari apa yang kita dapatkan sekarang. Intinya semua bisa menjadi wirausahawan sukses. Menjadi wirausahawan sukses sebenarnya adalah sebuah alternatif dalam menjemput rezeki. Sayangnya masih sedikit orang yang berminat menekuninya. Karena apa? Karena yaitu orang berpikir, ngapain sih jadi wirausaha, paling-paling juga bangkrut, paling-paling juga bertahan berapa lama sih, paling-paling juga bertahan berapa tahun, habis itu bubar gitu. Banyak orang mengatakan berwirausaha itu ribet, banyak resikonya, saya tidak bisa bisnis. Ini adalah kalimat yang begitu akrab di telinga kita, terdengar saat kita berbicara bisnis. Tentu saja selain kalimat-kalimat yang kita dengar seperti itu, kita juga sering mendengar, saya juga nggak punya modal. Padahal uang adalah bukan salah satu ciri, bukan salah satu modal utama dari sebuah usaha. Ingat, mengapa menjadi wirausahawan sukses sepertinya sulit? Jika kita bekerja, pekerjaan kita sehari-hari akan fokus sesuai dengan jabatan kita. Misal kita sebagai operator, ya udah dari jam 7 sampai jam 7 lagi, gitu-gitu aja, bolak-balik mencet tombol, ngotak-atik mesin, bla bla bla, bikin laporan dan sebagainya. Ada lagi jika suatu contoh jika kita berada di departemen pemasaran, maka pekerjaan yang fokus, pekerjaan yang berkaitan dengan pemasaran berbeda dengan bisnis. Semua pekerjaan harus kita tangani, mulai dari pengadaan produk, pemasaran, keuangan dan sebagainya, sehingga bisnis terlihat begitu sulit. Ini adalah anggapan keliru. Anggapan ini disebabkan oleh pemikiran semuanya harus dilakukan sendiri. Mari kita belajar kepada bapak bisnis kita, Henry Ford. Dia bukan ahli dalam pembuatan mobil, tapi dia mampu memproduksi mobil yang berkualitas dan dalam jumlah banyak. Kunci menjadi wirausaha sukses ialah tidak mengerjakan semuanya sendiri. Itu yang paling penting dalam wirausaha. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis yang kita jalani. Meski kita harus mengerjakan sendiri, tapi kita perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis kita. Pertama, pengetahuan tentang bagaimana menjalankan bisnis, dan kedua, pengetahuan tentang produk atau jasa yang akan kita sediakan. Jangan sampai kita menjalankan suatu usaha, kita tidak tahu apa yang kita jalankan dan kita tidak mengetahui seluk-beluknya, dan itu pasti akan berdampak sangat tidak baik bagi kelangsungan usaha kita. Dan yang kedua, rancang atau siapkan sebuah sistem untuk menjalankan bisnis. Untuk hal ini masih banyak yang asing saya kira. Padahal menurut Robert T. Kiyosaki, yang membedakan pebisnis kuadran B dengan pedagang kuadran S adalah sistem. Jadi rancanglah sistem bagaimana menjalankan bisnis dengan benar, dan bisnis bisa berjalan meski tanpa kehadiran kita. Yang ketiga, temukan untuk menjalankan sistem ini, temukan orang untuk menjalankan sistem ini. Jika sistem sudah Anda desain dengan baik, Anda akan tahu orang seperti apa, memiliki keterampilan seperti apa, berapa banyak agar sistem kita berjalan dengan baik.
Kemudian yang terakhir, pastikan agar sistem kita berjalan dengan baik. Karena kita pemilik usaha ini, pemilik bisnis, maka kita bertanggung jawab jalan atau tidaknya sebuah sistem. Kemampuan kita akan diuji untuk memimpin orang-orang dalam bisnis, dan kita akan benar-benar berperan besar di sini dalam menjalankan sistem ini. Itulah wirausaha sukses, ciri-ciri ataupun langkah-langkah menjadi wirausahawan sukses. Jadi intinya kita tidak perlu takut. Misalkan kita punya pemikiran usaha, ini wah kita harus bisa segalanya nih. Kita tidak perlu takut, tidak perlu bisa segalanya, akan tapi tidak perlu melakukan segalanya, akan tapi yang penting adalah memiliki ide ataupun rancangan sistem yang akan kita berlakukan kepada usaha kita ini, dan merekrut orang dan kepemimpinan yang baik, terutama tidak kalah penting. Maka secara tidak langsung kita pun sudah menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Dan berikut akan saya sampaikan 10 tips-tips menjadi pengusaha sukses. Yang pertama, tetapkan tujuan. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, harus kita tetapkan apa tujuan kita, supaya tidak melenceng dari sasaran. Terus yang kedua, semua tergantung kepada kita, bukan pada orang lain. Ingat, perubahan yang kecil, perubahan yang besar dimulai dari perubahan yang kecil. Dan perubahan itu yang mulai adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan ceritakan tujuan ataupun tujuan kita, usaha kita itu kepada siapapun. Kemudian yang keempat, berusaha dan jangan mengharapkan mukjizat. Berusaha, berdoa, berusaha, berikhtiar, berdoa, berusaha terus tanpa mengharapkan mukjizat. Yang kelima, perencanaan yang jelas. Dalam perencanaan ini kita harus mempunyai sistem yang akan kita jalankan dalam usaha kita, supaya usaha kita berjalan dengan baik. Yang keenam, semua perlu waktu. Ingat bahwa semua kesuksesan itu diperoleh tidak secara instan. Seorang pengusaha sukses pun memperoleh kesuksesannya itu secara berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluh-puluhan tahun. Mereka terus berusaha terus sampai akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh, perubahan besar dimulai dari perubahan yang kecil. Jangan remehkan perubahan yang kecil, karena perubahan yang kecil itu akan menuju pada suatu titik di mana perubahan yang besar akan terjadi. Kemudian yang kedelapan adalah kita siapkan cara penanggulangan. Penanggulangan dari apa? Penanggulangan dari resiko-resiko yang ada. Kita siapkan penanggulangan seperti apa yang kita mungkin hadapi dalam usaha kita. Kemudian yang kesembilan, jika gagal segera bangkit. Jangan terus-menerus terpuruk dalam keadaan yang sama. Justru itu akan menambah, akan berdampak tidak baik terhadap usaha kita. Kemudian yang terakhir, semua apa yang kita lakukan itu butuh pengorbanan. Ingat, suatu kesuksesan itu perlu pengorbanan dan tidak diperoleh dengan mudah ataupun dengan begitu saja. Ada yang bertahun-tahun sudah usaha tapi tetap belum berhasil, dan mereka tetap berusaha terus sampai mereka mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ada yang baru beberapa bulan atau mungkin baru beberapa tahun mendirikan usaha, akan tapi langsung mendapatkan hasil yang lebih dari yang dia inginkan. Itulah
kiat-kiat sukses dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat kalangan-kalangan muda, supaya tidak gampang menyerah, tidak menjadi seorang yang mempunyai mental cengeng, seorang yang mempunyai mental menurut pada atasan, seorang yang tidak berani mengatakan bahwa dirinya bisa, tidak bisa menggali potensi pada dirinya sendiri padahal dia mampu. Itulah pentingnya mengapa kita harus mempelajari ciri-ciri ataupun kita harus belajar dari orang-orang yang pernah sukses ataupun orang-orang sukses di sebelum kita. Demikian motivasi wirausaha sukses yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan pada kata-kata yang tidak berkenan di hati pada teman-teman semua, saya minta maaf. Sebagai penutup, saya akan berpesan pada teman-teman semua, janganlah cepat menyerah, janganlah cepat menyerah kepada keadaan. Terus berusaha, terus berdoa, ikhtiar, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.